Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik apa saja yang akan kita bahas dalam bidang Explainable Artificial Intelligence for Agri-Food Supply Chains atau XAI untuk agriculture. Ada 3 tema besar. Yang pertama, XAI Core Concept, konsep inti dari XAI. Kemudian yang kedua, Agri-Food Applications, aplikasinya pada bidang pertanian, agriculture atau agri-food supply chains, rantai pasok pertanian, produk-produk pertanian. Kemudian yang ketiga, Advanced XAI Methods, metode-metode advance dari XAI. Yang pertama, untuk konsep inti mengenai XAI akan disampaikan mengenai pilar-pilar fondasi utama mengenai XAI, kemudian taksonomi dari metode XAI. Pilar utamanya yaitu kita akan membahas mengenai transparency, interpretability, explainability. Kemudian untuk taksonomi dari metode XAI, kita akan membahas taksonomi berdasarkan model agnostik atau spesifik. Kemudian yang kedua, apakah penjelasannya itu modelnya, metodenya adalah intrinsik atau post hoc. Intrinsik artinya itu sudah di dalam model itu sendiri, atau post hoc artinya setelah modelnya melakukan keputusan kemudian dijelaskan. Kemudian taksonomi, apakah metode tersebut global atau lokal. Global untuk model secara keseluruhan atau lokal berdasarkan data poin tertentu. Kemudian aplikasinya pada agriculture atau agri-food supply chains. Kita akan mulai membahas mengenai farm and agriculture, pertanian. Nah, dalam bidang agriculture ini XAI bisa diaplikasikan untuk yield forecasting, untuk meramal hasil panen. Kemudian pest detections, ini untuk mendeteksi hama atau penyakit pada tumbuhan. Kemudian precision irrigations, ini dalam water management system, pengelolaan air atau pemanfaatan air yang tepat, yang presisi sehingga bisa menghemat penggunaan air. Kemudian pada supply chain management, XAI bisa diaplikasikan untuk spoilage risk, untuk menganalisis risiko. Kemudian cold chain integrity, ini untuk memastikan rantai pasoknya terintegritas. Demand forecasting, untuk memforecast atau memprediksi permintaan. Kemudian pada rice price case, pada kasus harga beras di Indonesia, ini dibahas mengenai bagaimana market dynamics untuk rice price, kemudian bagaimana XAI nanti bisa bermanfaat untuk policy decision maker. Contohnya misalkan bagaimana Bulog melakukan intervensi untuk menstabilkan harga beras. Kemudian XAI juga bisa digunakan untuk menganalisis impact atau dampak dari iklim, climate impact misalkan El Nino, bagaimana dampak El Nino ke harga beras. Kemudian akan didiskusikan juga mengenai advanced XAI methods, metode-metode XAI yang advance. Yang pertama yang termasuk dalam kategori attributions and visual. Ini misalkan ada metode SAP, ini berdasarkan game theory, nanti ada SAP value menggunakan nilai SAP. Dan ini kategorinya global explanations, jadi menjelaskan model secara keseluruhan. Kemudian yang kedua LIME atau local proxy, ini menjelaskan data point tertentu. Kemudian GridCam, ini menjelaskan secara visual dalam bentuk heat maps nanti. Kemudian LRP, layer wise relevance propagations. Kemudian metode yang advance yang lain yaitu EMV LSTM arsitektur. Ini arsitektur interpretable multivariable untuk LSTM, long short term memory. Kemudian juga akan dibahas metode-metode yang lain, variable wise hidden state, temporal attentions, variable attentions, feature importance visualization. Nah, kemudian untuk detailsnya video yang nanti direncanakan akan kita bahas. Ini lebih detailnya, part 1 kita memahami mengenai XAI.
Ini fundamentalnya apa itu SAI, kenapa black box AI itu berisiko untuk food supply chains decisions, kemudian pilar SAI mengenai interpretability dan explainability, siapa yang membutuhkan SAI di agri-food sector, stakeholders-nya siapa saja dan bagaimana use case-nya, kemudian mengenai the cost of unexplained AI, jadi biaya apabila AI itu tidak dapat terjelaskan. Ini berhubungan dengan trust, kepercayaan pengguna, kemudian batasan untuk mengadopsi AI, sistem AI. Kemudian mengenai intrinsic dan post-hoc explainability, global local explanations, antara model spesifik dan model agnostik, dan evaluating explanations, bagaimana kita melakukan evaluasi terhadap tingkat keterjelasan XAI. Matrix yang digunakan bisa fidelity, stability, dan comprehensibility. Part kedua mengenai SAI taxonomy, ini untuk klasifikasi metode-metode SAI. Part 3-nya, ini SAI pada berbagai bidang. Ini insight mengenai cross domain dalam bidang-bidang lain, domain-domain yang lain selain di agriculture. Misalkan di healthcare, di finance, di autonomous vehicle, dan lain sebagainya. Manufacturing, energy, retail, dan consumer analytics, climate science. Kemudian part keempat, ini spesifik ke SAI in agriculture. Dan di part 5, lebih spesifik lagi bagian dari agriculture yaitu agri-food supply chains. Ini farm to fork, dari ladang sampai ke meja makan konsumen. Part 6, SAI for predictive analytics. Nah, jadi bagaimana SAI menjelaskan proses prediksi, analisis prediksi secara general. Dan part 7-nya SAI di time series forecasting. Pada time series forecasting, SAI bisa melakukan penjelasan seperti apa penerapannya. Part 8, ini lebih spesifik lagi, yaitu SAI di rice price forecasting, yaitu pada forecasting harga beras. Part 9, lebih spesifik dari rice price forecasting, yaitu rice price di Indonesia. Ini secara geografik lebih fokus lagi. Dan part 10, ini SAI for image analysis, image menggunakan XAI. Dan nanti sebagai bonusnya, metode spesifik lebih advance. Ini juga nanti kalau waktu dan effortnya tersedia, ini nanti bisa kita bahas. Juga permasalahan-permasalahan problem dalam bidang agriculture, pertanian, problem, masalah dan tantangan di Indonesia, di Jerman, di negara lain, apa irisannya, kemudian bagaimana negara lain menangani problem atau masalah atau tantangan yang mereka hadapi, yang itu bisa diadopsi atau diduplikasi di Indonesia. Oke, terima kasih. Jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.